Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Pendidikan IPAI 2017. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum biofisika kami tentang aliran fluida dalam transfusi darah. Kelompok kami beranggotakan Bahtiar Brian Wismoko, Marta Kristiana Rumsari, Indah Ramadanti R, dan Fatihah Nur Amini. Tujuan dari praktikum ini adalah menghitung massa jenis, laju volume, dan koefisien viskositas fluida dalam transfusi darah atau infus. Pada praktikum kali ini, terdapat 2 buah kegiatan. Yang pertama, yaitu memvariasi konsentrasi larutan garam, dan kegiatan kedua yaitu memvariasi ketinggian. Berdasarkan prosedur kegiatan yang telah dilakukan, didapatkan data hasil sebagai berikut. Yang pertama, data hasil variasi konsentrasi larutan garam, yaitu pada konsentrasi 0% dengan massa jenis 0,99 gram per mililiter, didapatkan volume menetes per menit, yaitu pada menit pertama terdapat 12 ml, menit kedua terdapat 25 ml, menit ketiga terdapat 36 ml, menit keempat terdapat 60 ml, dan menit kelima terdapat 73 ml. Pada konsentrasi 10% dengan massa jenis 1,04 gram per mililiter, volume menetes per menit pada menit pertama 10 ml, menit kedua 23 ml, menit ketiga 36 ml, menit keempat 43 ml, dan menit kelima 62 ml. Pada konsentrasi 20% dan massa jenis 1,13 gram per mililiter, terdapat volume menetes per menit, yaitu pada menit pertama 6 ml, menit kedua 16 ml, menit ketiga 26 ml, menit keempat 36 ml, dan menit kelima 46 ml. Kemudian yang kedua yaitu data hasil variasi ketinggian. Pada ketinggian 50 cm dengan massa jenis 0,97 gram per mililiter, yaitu mendapatkan volume menetes per menit, pada menit pertama 2,5 ml, menit kedua 4,3 ml, menit ketiga 7,2 ml, menit keempat 9,7 ml, dan menit kelima 12,2 ml. Pada ketinggian 40 cm dengan massa jenis 0,97 gram per mililiter, terdapat volume menetes per menit, yaitu pada menit pertama 2,3 ml, menit kedua 4,6 ml, menit ketiga 6,5 ml, menit keempat 8,8 ml, menit kelima 10,7 ml. Kemudian pada ketinggian 30 cm dengan massa jenis 0,97 gram per mililiter, terdapat volume menetes per menit pada menit pertama 1,2 ml, menit kedua 2 ml, menit ketiga 2,9 ml, menit keempat 4 ml, dan menit kelima 4,9 ml. Dari data hasil yang telah diperoleh, dilakukan analisis data guna mengetahui besar nilai koefisien viskositas dengan menggunakan rumus Q sama dengan PR pangkat 4 dikali P1 kurangi P2
per 8 kali eta kali L. Dengan Q adalah debit, P adalah tekanan, eta adalah besar koefisien viskositas, dan L adalah panjang jarum. Pada analisis pertama yaitu variasi konsentrasi. Pada variasi konsentrasi, konsentrasi 0M dengan massa jenis 990 kg per meter kubik dengan tinggi 0,5 meter, tekanannya 4.851 km per meter kubik, dan volume pada menit kelima yaitu 73 kali 10 pangkat min 6 meter kubik dengan diameter jarum yaitu 0,0005 meter dan jari-jarinya 0,0025 meter, lalu panjang jarumnya 0,045 meter. Diketahui besar eta atau koefisien viskositas sebesar 2,16 kali 10 pangkat min 4 pi. Kemudian pada konsentrasi 0,1 M yaitu memiliki massa jenis 1040 kg per meter kubik dengan tinggi 0,5 meter, tekanan 5096 kg per meter kubik, volume pada menit kelima yaitu 62 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik, diameter jarum 0,005 meter dengan jari-jari 0,0025 meter dan panjang jarum 0,045 meter. Diketahui hasil dari nilai koefisien viskositasnya adalah 2,68 dikali 10 pangkat min 4 pi. Pada konsentrasi 0,2 M dengan massa jenis 1130 kg per meter kubik dengan ketinggian 0,5 meter dan tekanan 5537 kg per meter kubik, volume pada menit kelima yaitu 46 kali 10 pangkat min 6 meter kubik dan diameter jarum 0,005 meter dan jari-jarinya 0,0025 meter dan panjang jarum 0,045 meter, didapatkan hasil dari nilai koefisien viskositas sebesar 3,92 dikali 10 pangkat min 4 pi. Kemudian pada analisis data kegiatan kedua yaitu variasi ketinggian. Pada ketinggian H sama dengan 0,3 meter, yaitu dengan diameter jari-jari dan panjang jarum sama dengan data sebelumnya, dengan diketahui volume pada menit ke-5 atau detik ke-300 didapatkan 4,9 kali 10 pangkat min 6 meter kubik dengan massa jenis 970 kg per meter kubik dan tekanan sebesar 2851,8 km per meter kubik. Didapatkan hasil eta atau nilai koefisien viskositas sebesar 1,89 kali 10 pangkat min 3 pi. Kemudian pada variasi ketinggian H sama dengan 0,4 meter dengan volume pada menit kelima atau detik ke-300 sebesar 4,9 kali 10 pangkat min 6 meter kubik dan massa jenisnya sebesar 970 kg per meter kubik dan tekanannya sebesar 3.802,4 kg per meter kubik. Didapatkan hasil eta atau nilai koefisien viskositas sebesar 1,16 kali 10 pangkat min 3 pi. Kemudian pada variasi H sama dengan 0,5 M, yaitu dengan volume pada menit kelima atau detik ke-300 sebesar 12,2 kali 10 pangkat min 6 meter kubik
dengan massa jenis 970 kg per meter kubik dan tekanan 4.753 kg per meter kubik. Didapatkan hasil eta atau besar nilai koefisien viskositas sebesar 1,27 dikali 10 pangkat min 3 pi. Pada kegiatan 1, digunakan 3 macam variasi ketinggian, yaitu pada ketinggian 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Adapun fluida yang digunakan berupa air biasa. Volume fluida yang menetes diukur menggunakan gelas ukur yang diukur dalam waktu 5 menit. Hasil pengukuran volume fluida dengan ketinggian 30 cm diperoleh volume fluida sebesar 4,9 ml. Ketinggian 40 cm diperoleh volume fluida sebesar 10,7 ml. Dan ketinggian 50 cm diperoleh volume fluida sebesar 12,2 ml. Laju volume aliran atau debit dari ketiga larutan dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan volume per waktu, di mana Q adalah laju volume aliran. Dari persamaan rumus laju volume tersebut diperoleh laju volume sebesar 0,0163 ml per second untuk H30 cm, laju volume sebesar 0,03567 ml per second untuk H40 cm, dan laju volume sebesar 0,04067 ml per second untuk H50 cm. Dari hasil perhitungan ini menunjukkan adanya perbedaan laju volume terhadap perbedaan ketinggian. Hal ini berarti bahwa ketinggian kantong infus akan berpengaruh terhadap laju volume aliran fluida. Laju volume aliran fluida akan semakin besar jika posisi peletakan kantong infus semakin tinggi. Berdasarkan literatur, dikatakan bahwa tekanan yang disebabkan oleh fluida ketika masuk jarum sebanding dengan ketinggian permukaan fluida di atas jarum. Tekanan tersebut akan bertambah jika posisi kantong atau botol fluida tersebut dinaikkan. Pada kegiatan 2, digunakan 3 macam variasi konsentrasi larutan garam, yaitu air garam dengan konsentrasi 0 m, konsentrasi 0,1 m, dan konsentrasi 0,2 m. Volume dihitung berdasarkan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu selama 5 menit. Kemudian diperoleh volume fluida sebesar 73 ml pada konsentrasi 0 m dan massa fluida air garam 197 gram. Kemudian pada volume fluida 62 ml pada konsentrasi 0,1 m dan massa fluida 186 gram, dan volume fluida 46 ml pada konsentrasi 0,2 m dan massa fluida air garam sebesar 186 gram. Pembahasan yang pertama yaitu menghitung massa jenis fluida. Massa jenis larutan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Rho sama dengan massa per volume. Apa itu massa jenis? Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jika massa jenis suatu zat semakin tinggi, maka semakin besar pula massa per satuan volumenya. Pada hasil analisis data menunjukkan bahwa massa jenis air garam berbeda-beda untuk masing-masing konsentrasi. Berdasarkan hasil perhitungan, massa jenis larutan garam dengan konsentrasi 0 m adalah sebesar 0,99 gram per mililiter. Massa jenis larutan garam dengan konsentrasi 0,1 m adalah sebesar 1,04 gram per mililiter. Kemudian massa jenis larutan garam dengan konsentrasi 0,2 m adalah sebesar 1,13 gram per mililiter. Dua, laju volume fluida. Laju volume aliran atau debit dari ketiga larutan yang berbeda konsentrasinya tersebut dianalisis dengan menggunakan rumus laju volume, yaitu Q sama dengan volume per waktu. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan laju volume dari masing-masing larutan, yaitu yang pertama, larutan garam dengan konsentrasi 0 m.
diperoleh laju volume sebesar 0,243 ml per second. Larutan garam dengan konsentrasi 0,1 m diperoleh laju volume sebesar 0,207 ml per second. Kemudian larutan garam dengan konsentrasi 0,2 m diperoleh laju volume sebesar 0,153 ml per second. Dari hasil perhitungan tersebut, menunjukkan adanya perbedaan laju volume pada air garam dengan variasi konsentrasi. Larutan garam merupakan fluida viskos atau fluida yang tidak mengalir dengan mudah, berbeda dengan air yang merupakan fluida tak viskos. Pada percobaan ini dapat kita ketahui bahwa semakin besar konsentrasi larutan garam, maka laju volume aliran semakin kecil atau berbanding terbalik. Ketiga, tekanan fluida. Tekanan sendiri adalah gaya normal persatuan luas. Satuan SI untuk tekanan adalah Pascal, dilambangkan dengan huruf PA, di mana 1 Pascal sama dengan 1 N per M persegi. Secara matematis dituliskan P sama dengan rho GH, di mana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, ketinggian permukaan fluida dalam kantong infus terhadap posisi jarum adalah H, dan G merupakan percepatan gravitasi. Tekanan yang disebabkan oleh fluida ketika masuk jarum tersebut sebanding dengan ketinggian permukaan fluida terhadap jarum. Pemasangan infus harus memperhatikan tekanan darah pasien. Tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien agar cairan infus mengalir ke dalam tubuh pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar dari tekanan cairan infus, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Darah pasien yang akan mengalir melalui selang infus menuju kantong infus. Hasil analisis data pada praktikum menunjukkan bahwa tekanan fluida yang dihasilkan akan semakin besar jika posisi peletakan kantong infus semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan literatur tinggi penempatan posisi kantong infus, maka laju aliran volumenya juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka akan semakin besar tekanan zat cair itu, sehingga makin besar pula tekanan zat cair pada dasar wadahnya akan lebih besar. Dari hasil perhitungan, pada larutan garam dengan konsentrasi 0 m dengan massa jenis 0,99 gram per mili diperoleh P sebesar 4.851 kg per meter kubik. Larutan garam dengan konsentrasi 0,1 m diperoleh tekanan sebesar 5.096 kg per meter kubik. Kemudian larutan garam dengan konsentrasi 0,2 m diperoleh tekanan sebesar 5.537 kg per meter kubik. Dari perolehan data tersebut, terlihat bahwa tekanan zat cair pada ketiga larutan tersebut berbeda-beda, yang dikarenakan massa jenis dari ketiga larutan tersebut juga berbeda. Hubungannya berbanding lurus, yaitu massa jenis yang besar menyebabkan tekanan zat fluida juga besar. Berdasarkan data massa jenis, maka percobaan ini telah sesuai bahwa dengan massa jenis yang lebih besar, maka tekanannya juga akan lebih besar. Keempat, menghitung koefisien viskositas. Dalam teori fluida Newtonian, gaya viskos sebanding dengan laju regangan. Bila fluida mengalir dalam sebuah pipa silinder yang berjari-jari R dan panjang L, laju volume total diberikan oleh persamaan Poiseuille, yaitu dV per dt sama dengan pi per 8 dikali R pangkat 4 per eta dikali P1 min P2 per L, di mana L adalah panjang jarum pada infus, R adalah jari-jari lubang jarum, dan berada pada posisi horizontal. Jika koefisien viskositas fluida adalah eta, dan perbedaan tekanan adalah P1 dikurangi P2, dengan Q adalah laju volume aliran, maka persamaan Poiseuille dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu eta sama dengan pi R pangkat 4 dikalikan P1 dikurangi P2 dibagi Q L kali 8. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan praktikan,
didapatkan nilai koefisien viskositas larutan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh tegangan geser dan tegangan tarik yang keduanya merupakan tahanan fluida. Berdasarkan hasil perhitungan, larutan garam dengan konsentrasi 0 m diperoleh nilai koefisien viskositas sebesar 2,16 kali 10 pangkat min 4 pi. Larutan garam dengan konsentrasi 0,1 m diperoleh koefisien viskositas sebesar 2,68 dikali 10 pangkat min 4 pi. Kemudian larutan garam dengan konsentrasi 0,2 m diperoleh koefisien viskositas sebesar 3,92 kali 10 pangkat min 4 pi. Nilai viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi pula, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi, dan viskositasnya semakin tinggi pula. Jika nilai viskositas tinggi, maka kecepatan fluida dalam mengalir semakin kecil. Hal ini dikarenakan molekul-molekul yang bergesekan akan lebih banyak, sehingga gesekan itu sangat menghambat laju aliran fluida. Namun, pada percobaan yang dilakukan tidak sesuai dengan literatur yang ada. Hasil percobaan menunjukkan yang sebaliknya. Semakin besar konsentrasi garam, maka semakin kecil nilai viskositasnya. Kesalahan ini mungkin terjadi karena larutan garam tidak terlabel, sehingga terjadi kekeliruan dalam menentukan konsentrasi larutan. Kesalahan dalam mengatur variabel menjadi salah satu faktor ketidaksesuaian ini. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan: yang pertama, semakin tinggi zat cair dalam wadah, maka akan semakin besar pula tekanannya, sehingga laju volume air semakin tinggi atau hubungannya searah. Yang kedua, massa jenis. Pada hasil analisis menunjukkan bahwa massa jenis air garam dengan konsentrasi 0 m adalah sebesar 0,99 gram per mililiter. Kemudian untuk massa jenis air garam dengan konsentrasi 0,1 m sebesar 1,04 gram per mililiter. Dan untuk massa jenis pada air garam dengan konsentrasi 0,2 m sebesar 1,13 gram per mililiter. Kemudian yang ketiga, laju volume. Pada hasil analisis data menunjukkan bahwa laju volume dari masing-masing larutan yaitu untuk larutan air garam dengan konsentrasi 0 m sebesar 0,243 ml per second. Untuk air garam dengan konsentrasi 0,1 m sebesar 0,207 ml per second. Dan untuk air garam dengan konsentrasi 0,2 m sebesar 0,153 ml per second. Kemudian yang keempat, koefisien viskositas fluida. Pada hasil analisis data menunjukkan bahwa untuk larutan garam dengan konsentrasi 0 m, nilai koefisien viskositasnya sebesar 2,16 kali 10 pangkat min 4 pi. Dan untuk air garam dengan konsentrasi 0,1 m, diperoleh koefisien viskositasnya sebesar 2,68 dikali 10 pangkat min 4 pi. Dan untuk air garam dengan konsentrasi 0,2 m, diperoleh koefisien viskositasnya sebesar 3,92 kali 10 pangkat min 4 pi. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan praktikum kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat melanjutkan aktivitas belajar di rumah. Stay safe and stay healthy. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.